Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfazni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghaira af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Bapak ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, semoga pada saat ini Bapak ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Di sini kita kembali bertemu di YouTube, di channel Arif Billah, channel pribadi saya. Seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan kajian-kajian tentang hakikat dan ma'rifat. Dan di sini pada saat ini, pada kali ini, saya ingin menyampaikan kajian tentang sholawat. Sholawat pernah saya jabarkan di video yang telah lalu, video-video sebelumnya. Namun di sini saya ingin memperjelas, saya ingin lebih memperjelas, lebih memperdetail tentang penjabaran tentang sholawat. Sebagaimana dalam satu hadis yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku juga pernah membaca atau mendengarkannya. Salah satu hadis tentang sholawat. Bunyi hadisnya kurang lebih seperti berikut ini. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam asyara. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam asyara. Artinya, barang siapa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali salawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Itulah keutamaan salawat. Dan banyak juga di antara para kiai, para guru-guru kita, para ustadz yang senantiasa menganjurkan untuk kita senantiasa mendawamkan bacaan sholawat, baik di waktu siang, di waktu malam,
sehabis sholat 5 waktu, ataupun di saat kita sedang duduk santai, karena sholawat ini satu amalan yang tidak dibatasi, dan amalan sholawat ini termasuk amalan yang utama menurut para ulama kita, para guru-guru kita. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah, sudahkah kita bersolawat? Sudahkah kita tahu arah tujuan solawat kita? Kemana kita arahkan? Kemana kita tujukan amalan solawat kita? Sudah tahukah kita apa makna daripada solawat dan tujuan solawat, dan kemana kita mengarahkan solawat kita? Sudah tahukah kita itu semua? Untuk itulah di sini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penjelasan-penjelasan yang lebih jelas, yang lebih detail tentang sholawat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, simaklah video saya ini sampai selesai, agar supaya Bapak, Ibu, saudara-saudariku tidak gagal paham dan tidak salah paham, agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami dengan benar-benar dan dimasukkan ke dalam hati dan diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita masih hidup, masih ada di alam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat yang saya muliakan, baiklah kita mulai saja mengupas tentang hakikat sholawat. Kepada siapa kita bersolawat yang sebenar-benarnya, dan kemana arah tujuan solawat yang sebenar-benarnya. Solawat adalah merupakan suatu doa yang ditujukan, yang kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara hukum syariatnya, secara awamnya, secara lumrahnya, secara umumnya. Setiap kita umat Islam, baik tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan, apabila kita mendawamkan sholawat, pasti kita akan meniatkan, akan menghadiahkan doa, hadiah dari doa-doa sholawat kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara syariat, secara hukum syariat, secara hukum umumnya kita sebagai orang Islam tingkatan syariat. Namun sebenar-benarnya tujuan sholawat kita tidak lain, tidak bukan, adalah sholawat yang kita tujukan kepada nur Allah, atau nur zat, atau nur Muhammad, yaitu sifatnya Allah itu sendiri.
sifat Tuhan kita sendiri. Itulah yang kita sholawatkan. Dan sholawat ini kita amalkan untuk diri kita juga. Sholawat ini kita baca, kita dawamkan kepada rahasia diri kita juga, bukan kepada siapa-siapa. Namun hakikat sholawat ini adalah sebenar-benarnya kita itu bersolawat kepada rahasia diri kita sendiri, rahasia asal kejadian diri kita sendiri, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang diartikan cahaya yang terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menciptakan segala alam semesta dan segala isinya ini daripada Nur Muhammad, yaitu nur cahayanya Allah itu sendiri. Allah menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diri kita juga, dan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita sekarang ini, bahkan sampai ke anak cucu kita nanti. Bahkan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini berawal, bermula dari kejadian Nur Muhammad, yaitu nur atau cahayanya Allah yang maha terpuji. Secara syariat, secara pemahaman syariat, banyak saudara-saudari kita, ibu bapak kita yang belum paham hakikat tujuan sholawat ini. Kebanyakan kita itu memahaminya secara syariat saja. Dan apabila kita membaca sholawat, pasti kita terbayangkan, terpikirkan, terarah niat kita kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Makkah Al-Mukarramah dan yang ada makomnya atau kuburan beliau di Madinah Al-Munawwarah. Secara syariat, secara hukum syariat sah-sah saja, karena kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslimin, kita patut untuk mendoakan siapapun, termasuk Nabi kita, karena dalam bacaan sholawat itu adalah ucapan doa-doa yang kita layangkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu secara syariatnya. Namun secara hakikatnya kita sebenarnya bersolawat ke atas rahasia asal diri kita, yaitu Nur Muhammad atau cahaya yang terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, setiap orang Islam tentu paham, tentu mengerti tentang sholawat. Tidak ada seorang muslim pun atau muslimah pun yang tidak paham tentang sholawat. Pasti paham, namun permasalahannya pahamnya itu sampai kemana, batas pahamnya itu sampai batasan mana, apakah batasan syariat ataukah hakikat.
Kalau pahamannya itu sebatas syariat, maka sholawatnya itu pasti sudah barang tentu tetap ditujukan kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang berada di Madinah Al-Munawwarah makamnya. Namun kalau kita bersolawat secara hakikat, maka sebenarnya kita telah mendoakan asal usul, asal mula jati diri kita, asal mula kejadian jati diri kita. Karena kita ini ataupun siapapun itu berawal bermula daripada Nur Muhammad, asal usul kejadian setiap sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, Muhammad kalau secara bahasa adalah orang yang terpuji. Muhammad ini diambil dari kata Ahmad. Sebelum bernama Muhammad, dia bernama Ahmad. Di dalam kitab Injil bernama Ahmad. Nah, setelah Al-Quran lah baru ada kata Muhammad. Namun di dalam kitab Taurat ada yang mengatakannya Ahad. Di dalam kitab Jabur ada juga yang mengatakannya Wahid. Maka kata Muhammad itu berawal dari kata Ahad. Ahad berubah menjadi kata Ahmad. Ahmad berubah menjadi Muhammad. Muhammad kemudian menjadi Mahmud. Kalau yang pernah saya pelajari dari guru tarekat saya, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud. Nah, itu empat suku kata yang berbeda, namun yang dimaksud adalah satu jua. Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud itu satu orangnya, namun berbeda namanya saja, tapi orangnya satu juga. Ahmad yang diartikan aku memuji. Kemudian Hamid adalah puji. Aku memuji dengan puji. Nah, itu maksudnya. Ahmad aku memuji. Aku memuji dengan apa? Dengan Hamid atau puji. Aku memuji dengan pujian, maksudnya dengan pujian. Siapa yang dipuji? Pujian itu untuk siapa? Untuk Muhammad atau untuk orang yang terpuji. Itu Muhammad artinya orang yang terpuji. Kemudian orang yang terpuji itu siapa? Orang yang terpuji itu adalah Mahmud atau orang yang mempunyai puji. Siapa orang yang mempunyai puji itu? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Bapak Ibu saudara-saudariku? Itulah penjabaran dari kata, bermula dari kata Ahad. Itu dari kitab Taurat menurut salah seorang guru saya, Ahad. Kemudian di kitab Jabur diambil lagi kata Wahid. Kemudian di Injil Ahmad.
Kemudian di Al-Quran Muhammad, tidak jauh beda dengan suatu kajian yang pernah saya kaji sebelumnya. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud, kurang lebih seperti itu. Tetapi satu jua orangnya sama dengan yang istilah yang tadi, Ahad, Ahmad, Ahad, Wahid, Ahad, Wahid, Ahad, kemudian Wahid di kitab Taurat Ahad, di kitab Jabur Wahid, di kitab Injil Ahmad, dan di Al-Quran Muhammad. Satu juga orangnya itu. Nah, itulah sifat Allah, pentajalian sifat Allah. Itulah yang kita sholawatkan setiap kita bersolawat. Nur Allah yang terpuji, nur Allah yang ahad, nur Allah yang wahid, nur Allah yang Ahmad, nur Allah yang Muhammad. Kalau sudah Muhammad, dia sudah berwujud manusia. Kalau Ahmad baru berwujud ruh Ahmad. Kalau Wahid itu berwujud nur, Wahid, Wahidun, satu juga asal usul segala sesuatu ini yaitu nur. Makanya Wahid, karena alam semesta ini dan segala isinya termasuk diri kita, seluruh makhluk, asal mulanya daripada titik nur wahid tadi, titik nur wahid, nur yang satu yaitu nur Muhammad. Kemudian wahid ini diambil dari kata ahad, qul huwallahu ahad. Ahad artinya esa atau tunggal atau satu. Satu juga. Siapa yang tunggal, siapa yang esa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada waktu Allah subhanahu wa ta'ala itu masih di ahad, dia belum bernama, belum punya nama. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak bertempat. Karena Allah pada suatu masa ingin dikenal, ingin diketahui oleh makhluknya, maka dia ciptakanlah makhluknya daripada nur zatnya, nur Muhammadnya. Paham ya Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Dari situlah yang kita sholawatkan, nur ahad, nur wahid, nur Ahmad, nur Muhammad. Jadi sholawat itu bukan semata-mata ditujukan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah, yang ada makomnya di Madinah. Bukan semata-mata itu. Ya itu betul juga, tetapi itu masih sifatnya individu, masih sifatnya perorangan, belum secara keseluruhan semesta sekalian alam. Kalau kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu secara syariatnya ya betul juga, tidak masalah. Itu kan sudah saya bilang tadi, karena kita manusia patut saling mendoakan. Namun pada hakikatnya
Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adalah seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Jadi kita tidak perlu untuk mendoakan, itu kalau secara akal tidak perlu kita mendoakan, namun kita yang perlu mendapatkan syafaat beliau. Dalam tingkatan hukum syariat, kita dianjurkan oleh para ulama, para guru untuk berselawat kepada beliau agar supaya kelak di hari kiamat beliau memberi syafaat kepada kita. Itu secara syariatnya ya sah-sah saja. Namun apabila ingin lebih luas pemahamannya, yang kita sholawatkan itu sebenarnya pada hakikatnya adalah seluruh semesta sekalian alam dan segala isinya, termasuk diri kita juga. Sebenarnya kita bersolawat secara tidak langsung, kita telah bersolawat kepada diri kita juga, karena diri kita ini berasal daripada Nur Muhammad juga, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berasal daripada Nur Muhammad juga. Nur Muhammad yang artinya cahaya yang terpujinya Allah. Namun perbedaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah itu, beliau mendapat wahyu, beliau ditunjuk, dimandatkan, diamanahkan sebagai seorang panutan, sebagai seorang suri tauladan, sebagai contoh untuk seluruh umat manusia. Maka beliau digelar sebagai seorang nabi. Beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul untuk menjadi contoh suri tauladan bagi manusia-manusia yang lain sampai ke akhir zaman. Itu saja bedanya. Kalau secara penciptaan sama kita berasal dari sama kita berasal dari satu sumber, satu bahan. Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam dicipta juga daripada Nur Muhammad juga. Namun karena kebetulan nama beliau adalah Muhammad, sama kayak nama sifat Allah yaitu sifat Muhammad atau Nur Muhammad, sifat cahayanya Allah yang terpuji. Kebetulan beliau sebagai nabi kebetulan namanya Muhammad juga. Makanya disinilah orang bingung, sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Muhammad. Sementara sifat Allah, sifat Nur Muhammad yang sebagai sumber dari segala makhluk, ya Muhammad juga namanya. Ya Muhammad, ya Nur Muhammad, cahaya yang terpujinya Allah. Itulah yang membuat kita bingung, yang membuat orang bingung, tidak bisa membedakan antara Muhammad dengan Nur Muhammad. Sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, namun tidak begitu detail, tidak begitu gamblang saya jelaskan. Namun di sini saya lebih memperjelas agar supaya Bapak Ibu saudara-saudariku tidak salah paham, tidak bingung lagi tentang hal ini. Maka hakikat sholawat kita itu pada hakikatnya adalah kita telah bersolawat kepada seluruh alam semesta dan segala isinya. Itulah sholawat. Maka barang siapa bersolawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Karena yang kita sholawatkan itu adalah nur Allah itu sendiri, nur cahaya yang terpujinya Allah itu sendiri. Maka apabila kita bersolawat 1 kali, sudah jelas pasti
pasti Allah akan membalasnya berlipat-lipat, 10 kali lipat. Itu perbandingannya. Jadi perbandingan pemberian Allah dengan kita itu sangat jauh perbedaannya. Tentu pemberian Allah lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Sebenarnya kita tidak bisa memberi apa-apa kepada Allah, namun itu hanya dalam pandangan syariat saja. Sebenarnya kita tidak ada punya apa-apa. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada nur cahayanya Allah. Nur cahayanya Allah itu sudah meliputi semesta sekalian alam. Itulah Nur Muhammad. Itulah yang sebenar-benarnya tujuan sholawat yang sebenar-benarnya, yang kita sholawatkan setiap saat, setiap waktu. Namun dalam tingkatan syariat, sholawat kita itu kita hadiahkan, kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak masalah juga. Itu kan baru tahap syariat. Tidak masalah, itu namanya kita kan baru belajar, belum mendalami kajian hakikat dan ma'rifat. Maka di sini sengaja saya memberikan kajian-kajian hakikat dan ma'rifat agar supaya amalan-amalan syariat yang sifatnya masih syariat itu bisa diperdalam, bisa dimengerti lebih sejati lagi, makna yang sebenarnya lagi, agar supaya sempurna apa yang kita amalkan, baik secara lahir ataupun batin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mudah-mudahan bermanfaat tentang pembahasan sholawat ini. Sekarang kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, mari kita memperbanyak sholawat, karena hakikat sholawat kita itu bertujuan untuk mendoakan diri kita juga, bukan semata-mata mendoakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi hakikat sholawat itu adalah kita telah mendoakan diri kita, mendoakan saudara-saudari kita, mendoakan Nabi kita, para Nabi, para Rasul, para malaikat, seluruh alam semesta dan seisinya, selagi sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad, Nur cahaya yang terpujinya Allah. Apa yang tidak berasal? Apa yang tidak berasal daripada Nur Muhammad? Tidak ada. Seluruh alam semesta ini pasti berasal dari Nur Zat, Nur Muhammad, Nur sifatnya Allah. Semoga dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Baiklah, ambil yang positif dari saya. Kalau ada yang negatif silahkan dibuang jauh-jauh. Dan tolong berkomentarlah yang sopan. Jika ada kekurangan, ada kekeliruan, ada istilahnya yang kurang pas, silahkan komenlah secara sopan santun, agar supaya kita tidak saling ada pertikaian, tidak ada saling permusuhan. Kita jaga persaudaraan kita, baik kita itu berbeda aliran, berbeda mazhab, berbeda paham, tidak masalah. Kita jaga persaudaraan kita, karena kita hakikatnya berasal dari yang satu, maka kita akan dikembalikan kepada yang satu. Kita semua berasal dari Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.